Mari kita tundukkan kepala. Ya Allah yang Maha Mulia, Tuhan alam semesta yang telah datang kepada kami semua, yang telah datang kepada dunia yang berdosa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak menginginkan kebinasaan kami ya Tuhan. Engkau tidak menginginkan maut menjadi upah kami atas segala dosa-dosa kami. Sehingga hari ini menjadi momen kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kerendahan hati-Mu ya Tuhan di atas kayu salib, menanggalkan keilahian-Mu, menanggalkan kesetaraan-Mu dengan Allah, menanggalkan kemuliaan-Mu bagi kami yang berdosa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini dengan segala kerendahan hati. Kami mau menanggalkan keakuan kami, Tuhan. Kami mau menanggalkan keegoan kami. Kami datang, terimalah kami hari ini masuk dalam Dia Kudus. Ibu
Engkau melakukannya. Jumat Agung ini menjadi titik kami untuk mengingat dan mengenang cinta-Mu buat kami. Ketika kami dalam masalah, ketika kami menderita, ketika kami pikul salib, salib-Mu yang sudah menyelesaikan dosa-dosa kami. Sudah lama saya nggak lihat ibu datang ke gereja. Ada keluhan apa ibu yang mendasari ibu datang ke gereja? Saya itu sudah males Pak Pendeta datang ke gereja ini. Gimana ya? Sujud ya, sebenarnya itu saya tuh kasihan, sungkan sama pendeta dan ibu di sini yang merintis gereja ini. Tidak ada yang bantu mereka. Akhirnya saya dan suami bergerak untuk membantu gereja tempat ini. Uang kami berikan banyak buat gereja tempat ini supaya berkembang, supaya besar. Perpuluhan kami lebih besar daripada jemaat tempat ini. Tetapi apa yang kami dapatkan Pak Pendeta? Bukannya berkat, terima uang banyak, berlimpah kata firman Tuhan, tetapi yang kami dapatkan adalah musibah. 3 bulan yang lalu Pak Pendeta, suami saya tuh dituduh koruptor sehingga harus dipenjara sama sekali. Apa ya? Kita sudah melakukan hal untuk gereja ini, tapi apa yang kami dapatkan? Hanya musibah Pak Pendeta. Terus saya sudah sebulan saat suami saya masuk ke penjara, saya sudah berdoa juga ke Pak Pendeta, kan kita doakan Pak Pendeta tolong suami saya supaya bebas dari penjara. Tetapi apa yang terjadi? Suami saya pun tidak bebas dari penjara, tetap di penjara. Terus ada satu jemaat di tempat ini yang bekerja di kepolisian. Saya minta tolong, Pak, tolong saya, suami saya di penjara, tolong bebaskan dia. Malah saya dimarahi Pak Pendeta. Saya mau bayar, yang penting suami saya bebas. Loh, orang Kristen kok suap-suap, itu dosa loh Bu. Saya tak mau bantu, lebih baik proses hukum yang berjalan, itu katanya. Terus lama-kelamaan jemaat di tempat ini mulai sini sama saya, bilangnya uang persembahan saya ini loh Pak Pendeta, katanya uang haram. Gimana tuh? Ini uang haram katanya. Terus anak saya tuh Pak Pendeta yang kecil juga bilang, papamu koruptor ya. Jauh-jauh dari anaknya ini. Sakit hati saya Pak Pendeta, sakit. Kayaknya saya gak mau ke gereja lagi. Saya paham ibu apa yang ibu alami, sakit hati yang rasakan. Tapi tidakkah ibu ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang mau mengampuni kita terlebih dahulu. Masa ibu gak mau mengampuni orang lain? Gak mau Pak Pendeta, terlalu sakit hati saya. Kecewa saya sama Tuhan. Gak ada tuh namanya pertolongan Tuhan. Pak Pendeta tahu gak? Saya dengan usaha saya sendiri, dengan kepintaran saya sendiri, dengan uang saya, dan saya bertemu dengan teman-teman saya, sosialitas saya banyak uangnya yang banyak channel itu. Saya minta tolong ke mereka untuk suami saya dibebaskan. Saya beri uang, saya suap lewat mereka, dan mereka akhirnya bisa saya lobby-lobby. Sedangkan kepolisian akhirnya suami saya bebas. Lebih baik saya berkumpul sama mereka daripada saya ke gereja, tapi gak ada pertolongan Tuhan. Karena ikut teman-teman saya tambah kaya dan uang saya Pak Pendeta banyak kan? Sekarang terus saya juga banyak aset-aset saya, ada emas banyak sekali. Lebih baik saya kumpul sama mereka daripada saya ke gereja Pak Pendeta. Ibu jangan seperti itu ibu. Itu namanya ibu memiliki sifat yang angkuh. Ibu meninggikan dirinya ibu itu nggak baik ibu. Tuhan itu bisa dalam sekejap menjatuhkan ibu loh. Enggak. Ayolah ibu kita kembali bertobat ke gereja beribadah bersama. Pak Pendeta, gak mau saya. Yesus, lihatlah umatmu itu. Allah sudah berhasil membuatnya tidak mempercayai dan jauh dari
sehingga mengaburkan bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan pertolongan bagi hidup kita sesuai kehendaknya. Biarlah dalam momen Jumat Agung ini kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berkata, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Minta Tuhan tanamkan aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hatimu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah Sayang, kan kita pacaran sudah 5 tahun ya. Kira-kira video dari ini mau gak kamu kawin sama aku? Nikah, sorry. Mau gak nikah sama aku? Gimana ya? Tapi kan kita beda agama. Loh, kenapa? Bukannya kamu cinta sama aku? Bukannya kamu itu tiap hari ada acara ya tentang kamu? Terus kamu juga tahu kan kalau agama itu agama yang paling sempurna di seluruh dunia. Agama aku juga agama yang paling asik, agama yang paling baik. Kamu masih nggak yakin sama agamaku? Iya sih sayang, aku cinta sama kamu. Cuma aku gak berani ikut agamamu. Kenapa aku nggak berani? Aku takut mengucapkan orang tuaku. Kalau aku meninggalkan Tuhan Yesus, maka aku tidak bisa masuk surga. Om Teguh, siapa sih Om Teguh itu sayang? Biasanya tukang parkir di depan itu kan? Apa yang biasanya itu jualan bakso itu? Siapa sih itu? Untuk itu pendetaku, sejak kecil aku diajarin bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat manusia. Sayang, kamu itu jangan percaya sama pendeta kandungan kayak Om Teguh itu. Kamu tahu kan kalau Tuhan itu cuma manusia. Ngapain kamu menyembah manusia itu? Coba deh kamu pakai ini. Nah, coba kamu lihat, kamu cantik pakai itu. Kamu kayak perempuan soleh, perempuan yang taat agama. Gimana? Kamu mau nggak nikah sama aku? Gimana ya? Nanti kalau aku diusir sama orang tuaku gimana? Diusir? Tenang aja. Uangku banyak. Aku kan juragan judi online. Semua slot judi itu punya aku. Kalau urusan uang itu tenang aja. Jadi kita bisa beli rumah. Kalau kamu diusir kita bisa beli rumah, beli tanah, beli semuanya deh. Gimana? Kamu mau nggak kerja sama aku? Gimana ya? Mau ya? Nanti kita bilang sama-sama ya, oke? Sini bukan kado. Kita bilang sama-sama ya. Yesus, lihat alatmu itu. Dia menukar nyawanya dengan pacarnya. Yesus, anak yang Kau kasihi, yang Kau cintai, bahkan Kau mati di kayu salib untuk mereka. Sekarang lihat, karena cinta
kita inginkan, tapi sesungguhnya Dia menginginkan nyawa kita. Maukah kita serahkan hidup kita kepada dunia dan si jahat? Jika Allah sudah menebus kita, mari kita berkata, jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia jalan ke surga lebih dari segalanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia jalan ke surga lebih dari segalanya. Hanya dalam Yesus ada apa? Ada damai Sudah lelah sekali. Aku sudah lelah melayani Tuhan. Aku rasa udah saatnya kami melayani. Kini, aku rasa udah tiba saat bagi yang muda-muda untuk yang melayani. Aku sudah capek. Toh, dulu waktu aku masih muda, aku juga sudah pernah melayani Tuhan. Kini aku sudah tua. Tiba saatnya untuk aku bersantai. Aku sudah lelah melayani Tuhan. Aku harus berhenti melayani daripada aku capek dan sakit hanya karena melayani. Aku capek dan melayani Tuhan. Lihat nih, uangku udah banyak. Aku kerja aja terus kerja, enak cari uang yang banyak. Ngapain pelayanan? Ini pelayanan nanti aja nggak sih pas udah lansia itu, udah pensiun. Nanti kan kita kan sekarang kan masih muda, waktunya ngumpulin duit yang banyak. Aja udah pas udah lansia, pas udah pensiun. Ngapain sekarang? Aku lelah melayani Tuhan. Rasanya berat, capek banget. Sekolah lama-lama, belajar sampai rambut putih. Tapi waktu di ladang Tuhan, aku nggak dihargai. Aku dibilang pendeta Tuhan. Sakit hatinya rasanya. Udahlah, aku nggak mau lagi melayani Tuhan. Yesus, siapa itu umatmu? Aku berhasil membuat umatmu bermalas-malasan
dalam drama ini. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apa yang baik dari drama ini boleh kami ambil untuk kami semakin setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan boleh maju. Ada persembahan lagu pujian dari anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, kakek nenek yang sudah menyerahkan anak dan cucunya untuk boleh terus dibangun di dalam sekolah minggu yang sekolah Fide. Hadap sana dulu ya, menyanyi ya. Oke, kita. Kita akan berdoa ya sebelum sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita yang luar biasa.